Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wal ahad al-wahidus samad yahdi lirrasyad. Ya Rabbana ya dzal ula ya dzal nawar ya dzal jalali wal jamali wal kamal. Anta raufun wa rahimun wa ghafur. Ana ghadubun wa jahilun wa kafur. Laisa lana ila azimu abdika ya Allah, wa ma lana ila azimu fadlika ya Allah. Faghfir lana ya Rabbana, faghfir lana waftah lana warattil. Ya ayyuhal ghawtu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wa'dur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil amin. Amma ba'd. Hadratul karama para alim wal ulama wal masyayikh wal fudala yang saya hormati dan saya ta'zimi, pada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Mufalid SPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Nasib An-Najmu, dan yang saya hormati kepada Sahibul Bait Bapak Rahimin, dan kepada para sepuh ini sepuh para kiai yang saya ta'zimi dan saya taati. Untuk mempersingkat waktu yang sudah mulai larut malam, uraian tasyakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syafaat tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam ikraman wa ta'liman wa mahabbatan pada para wali-waliullah, kepada para ahbabillah, khususan khasah Qausi hada zaman radhiyallahu anhu. Saya makmum kepada hati hadirin wal hadirat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan Rajab yang sudah menginjak akhir ini, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita tingkatkan ibadah kita, baik ibadah lahir seperti sholat, puasa, sedekah, membantu orang lain, maupun ibadah batin dengan senantiasa berusaha hati kita zikrullah, mengingat kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengingat peristiwa-peristiwa Nabi, mukjizat-mukjizat Nabi ataupun kelahiran Nabi. Ini juga termasuk ibadah, dan suatu peristiwa yang sangat mulia, yang sangat agung dalam bulan Rajab ini, yaitu suatu perjumpaan yang mulia antara seorang kekasih. Tidak ada perjumpaan antara seorang kekasih dengan kekasih yang paling mulia, yang paling agung, melainkan perjumpaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada tahun itu dinamakan dengan tahun Amul Huzun atau tahun kesedihan, karena pada tahun yang bersamaan istri yang dicintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra, dan paman beliau yaitu Abu Thalib wafat pada tahun yang bersamaan.
Sayyidatuna Khadijatul Kubra merupakan sosok wanita yang mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam, untuk perjuangan Rasulullah SAW, yang mana senjata-senjata yang digunakan untuk perang dan pakaian yang digunakan oleh para sahabat ketika berperang Uhud ataupun perang Badar, itu semuanya adalah hasil dari harta yang diperjuangkan oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Begitu juga dengan paman beliau, yaitu Abu Thalib, paman yang selalu berada di barisan paling depan ketika Nabi dihina, ketika Nabi dicaci maki, ketika Nabi dimusuhi. Kedua tokoh ini wafat pada tahun yang sama. Inilah sebabnya kenapa tahun itu dinamakan dengan tahun kesedihan Nabi. Kemudian Allah pun ingin menghibur kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu dengan cara mengisra mi'rajkan baginda Nabi besar Muhammad dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha sampai mustawat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meminta kepada Allah, ya Allah, aku ingin bertemu denganmu, aku ingin melihatmu. Nabi Muhammad tidak pernah meminta seperti itu. Tapi ketika Nabi Musa berada di Bukit Tursina memohon kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihatmu, aku ingin melihatmu. Lalu apa kata Allah? Wahai Musa, antara aku dengan hamba-hambaku ini terdapat 70 penghijab atau penghalang yang tidak pernah akan aku bukakan kecuali untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW dan umatnya. Kemudian apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku tidak bisa menjadi Nabi Muhammad, maka jadikanlah aku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi pada intinya Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW itu dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah bila hijab lahiriah batiniahnya, bertemu langsung dengan Allah ini untuk menerima suatu perintah yang sangat mulia, perintah yang sangat agung. Ketika Allah perintahkan puasa cukup melalui Al-Quran, ketika Allah perintahkan zakat, ketika Allah perintahkan haji, ini cukup melalui Al-Quran. Tapi ketika Allah perintahkan untuk sholat, ini tidak cukup melalui Al-Quran, tapi Allah sendirilah yang mengundang baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk menerima perintah yang mulia tersebut. Maka daripada itu, mari kita jaga sholat kita, kita tingkatkan sholat kita, karena besok di akhirat yang pertama kali akan dihisab ini adalah sholatnya. Kalau sholat kita baik, maka amal yang lain pun akan baik. Tapi ketika sholat itu buruk, maka amal yang lain pun akan buruk. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, sebelum Isra Mi'raj itu beliau terlebih dahulu dibersihkan hatinya dari kotoran-kotoran yang terdapat dalam hatinya, yang kemudian dimasuki iman, Islam, ihsan, kejujuran, yang sehingga perjalanan Isra Mi'raj ini berjalan dengan lancar.
berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ini menjadi tuntunan yang nyata bagi kita, bahwasanya kalau orang menginginkan sadar atau usul kepada Allah, mengenal kepada Allah, ini harus terlebih dahulu membersihkan hati. Jadi mustahil kalau orang ingin mengenal Allah, makrifat, sadar kepada Allah, tapi hatinya masih kotor, ini mustahil akan bisa mengenal Allah. Maka daripada itu, mari kita tingkatkan bacaan sholawat kita, karena kita telah meyakini bahwasanya sholawat ini bisa membersihkan hati, yang mana sudah dijelaskan di dalam kitab Sa'adatul Dharaini halaman insyaallah halaman 35. Inna sholata ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tunawwirul qulub wa tusilu min khairi syai'in ila 'allamil ghuyub. Sungguhnya bacaan sholawat itu bisa menerangi hati dan bisa mengusulkan kepada Allah tanpa guru. Jadi karena di dalam sholawat ini sanadnya ini langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan zikir yang lain, ini harus ada guru mursyid, guru yang memang sudah arif billah. Kalau tidak ada, maka akan berakibat yang sangat besar. Syaitan akan masuk ke dalam zikir orang tersebut, dan orang yang berzikir tidak akan memperoleh manfaat daripada zikirnya tersebut. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mari sebelum kita akhiri, kita bertasyahud dan beristighosah kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita dijadikan manusia-manusia yang memiliki kejernihan hati, yang dijadikan sebagai pejuang-pejuang wahidiyah, yang pejuang-pejuang yang tangguh. Kita dijadikan sebagai santri-santrinya beliau mu'allif, yang dibangga-banggakan oleh beliau mu'allif. Dan mudah-mudahan kita besok akan dikumpulkan bersama di dalam surganya Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Alayka Rabbini bi'idnillah Wanzur ila ya Sayyidi binadra Mursilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Segala kesalahan dan kehilapan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa nurusi hadzal zaman an-nadrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.